Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Kak Sarifah tentunya di channel Kak Sarifah. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Kak Sarifah, segera di-subscribe ya, karena di channel Kak Sarifah akan membagikan tentang motivasi-motivasi keren tentang dunia pendidikan, tentang dunia literasi, dan dunia pencaksilat. Nah, buruan segera di-subscribe ya. Nah, kalau sudah di-subscribe, Kak Sarifah ucapkan terima kasih banyak. Nah, di sini Kak Sarifah akan memberikan ilmu tentang dunia kepenulisan yaitu tentang 10 alasan teman-teman harus punya karya buku. Nah, kenapa harus punya karya buku, Kak? Emang penting? Nah, jangan salah, Kak Sarifah akan memberikan 10 alasan teman-teman harus mempunyai karya buku. Penasaran? Simak penjelasan dari Kak Sarifah. Nah, pertama, sebagai media dakwah terkeren, bayangkan pada kondisi saat ini atau zaman digital saat ini. Wah, bagaimana caranya, Kak? Sebagai media dakwah terkeren pada kondisi saat ini. Lah, iya, benar sekali. Karena dalam menulis buku tentang ilmu agama, tentang kehidupan kalian, tentang puisi-puisi yang menarik, dan tentang cara bagaimana kita menulis, itu membuat kalian menjadi keren karena kalian akan dipandang, akan dibaca, akan dibeli buku tersebut bersama dengan orang-orang. Nah, di sini contohnya, di sini saya menulis tentang buku bagaimana caranya untuk menjadi guru yang keren. Nah, di sini kalian menulis, dan kalian diterbitkan dan dijadikan buku. Nah, buku tersebut kalian jual. Nah, disitulah media dakwah kalian untuk mempunyai buku. Jadi, kalian itu harus mempunyai buku. Dan itu salah satu dari alasan terkeren dari mempunyai buku. Nah, yang kedua, kita punya jejak digital atau jejak karya jika suatu saat nanti kita sudah tiada di muka bumi ini. Kok jauh banget ya, Kak, pemikirannya. Nah, itu adalah alasan kenapa teman-teman harus mempunyai suatu karya buku. Biar apa? Biar kalian kalau sudah tiada dalam dunia ini, meskipun kalian sudah tiada, tapi nama kalian tetap dikenang oleh masyarakat. Nama kalian tetap hidup di dunia. Karena apa? Karena punya jejak digital. Begitu. Yang ketiga, jalur kilat kalau kita ingin populer. Nah, di sini siapa yang mempunyai keinginan untuk menjadi seseorang yang populer? Wow, di sini siapa kira-kira yang ingin jadi populer? Di sini populernya itu bukan ini loh saya yang menulis, ini loh saya bukunya tentang ini. Nah, bukan populer malah sombong ya. Di sini kita populer untuk menebar ilmu. Wah, karya kakak ini keren. Nah, dan kita itu jangan sombong karena sudah punya karya buku kita sombong. Jangan kayak begitu ya. Dan untuk yang keempat, di sini buat terapi kesehatan. Nah, di sini buat terapi kesehatan itu maksudnya gimana ya, Kak? Dengan cara kita menulis, otomatis kita terapi
kesehatan pikiran. Kita menggunakan pikiran untuk menulis. Kan itu kan berolahraga dengan otak kita. Tangan kita untuk menulis. Nah, kita olahraga. Menulis itu kan juga olahraga, bergerak. Olahraga itu kan bergerak, bukan diam. Gitu. Jadi, pikiran itu kalau tidak digunakan atau tidak berpikir, kan seperti tidur. Orang tidur kan tidak bekerja, tidak gerak, ya kan? Begitu. Jadi buat terapi kesehatan biar otak kita sehat, biar otak kita encer, biar otak kita itu semakin cerdas. Semakin kita menulis, semakin kita sering-sering membaca, maka kita akan semakin mencerna tulisan atau menjadi karya tulis itu semakin menarik lagi. Begitu. Jadi yang keempat ini buat terapi kesehatan. Untuk yang kelima, alasan teman-teman harus punya karya buku, yaitu, ada yang penasaran? Ya, kepuasan dan makin percaya diri. Harus punya karya buku dalam tahun 2021 ini. Nah, teman-teman siap apa tidak punya karya buku di tahun 2021 ini? Nah, Kak Sarifah juga akan berusaha untuk mempunyai karya buku di tahun 2021 ini. Yuk kita berjuang bersama-sama teman-teman, yuk! Harus mengubah dunia. Mengubah dunia ini bukan mengubah menjukar balikan dunia yang di darat ke laut, bukan kayak gitu ya. Gak nyambung deng. Ya, yang kelima itu kepuasan. Nah, di sini kepuasan dan makin percaya diri. Bagaimana Kak kok bisa menjadi alasan harus punya karya buku? Nah, kan kalau di sini kita mempunyai alasannya itu menjadikan kepuasan dan percaya diri. Nah, dari kita yang tidak tahunya apa-apa, yang nulisnya hanya dari paragraf 1 atau gak sampai paragraf 1. Nah, di sini kita akan di sini teman-teman akan berjuang dan makin percaya diri dengan cara menulis. Dengan cara menulis dan terus menulis. Nah, cara menulis ini tidak harus langsung keren begitu. Nah, di sini untuk penulis pemulanya itu harus menulis dengan cara membaca buku dari para tokoh-tokoh. Nah, pada video kemarin Kak Sarifah itu pernah membagikan atau mengupload sebuah bagaimana cara membuat atau menulis bagi pemula. Kalau gak salah Kak Sarifah kemarin itu mengupload video tersebut. Jadi kalian tonton aja ya. Nah, kalian akan berangsur-angsur akan menjadi percaya diri terhadap apa yang kalian tulis sampai hasil tulisan tersebut kalian menjadi buku, diterbitkan. Begitu. Alasan yang keenam yaitu, ada yang tahu? Ya, sebagai bentuk ekspresi rasa syukur. Nah, di sini bagaimana tidak dianggap syukur, ya kan? Syukur ini kita mempunyai tangan, syukur. Kalau tidak dibuat apa-apa, tidak dibuat menulis, tidak buat bergerak, kan bentuk syukurnya kita itu mana? Kan gitu ya. Nah, dengan menulis kita itu dapat mengukur tentang
sebagai bentuk ekspresinya bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan seluruh alam, karena kita sudah diberikan tangan untuk bergerak. Itu kita harus syukuri dengan rasa syukur yang mendalam. Misalnya kita buat untuk menulis hal-hal yang kebaikan, menolong orang, dan itu alasan mengapa kalian harus punya karya buku, begitu. Dan untuk yang ketujuh itu menghasilkan uang. Nah, di sini kira-kira siapa teman-teman yang ingin hasil bukunya itu mendapatkan uang? Siapa? Ayo. Kak Sadifan juga pengen. Nah, di sini untuk menghasilkan uang, kalian harus rajin-rajin sekali untuk menulis buku. Dari menulis buku, kalian itu selain mendapatkan uang dari karya kalian, juga kalian akan menyebarkan dakwah, memberikan motivasi kepada orang. Wah, cerita kakak ini sangat menarik sekali, saya pengen punya karya buku sendiri. Ada dorongan-dorongan buat teman-teman yang belum mempunyai karya buku tersebut, gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempunyai karya buku, yuk segera mungkin kita rajin untuk menulis walaupun itu hanya satu paragraf, kalau maksimal ya satu halaman tuh berisikan tulisan, begitu. Nah, sudah ya, untuk menghasilkan uang sudah paham? Paham dong. Kalau masalah uang kalian itu, teman-teman itu pasti paham masalah uang. Ya, kita lanjut ya. Alasannya harus punya karya buku yang nomor 8 ya. Nomor 8, mudah untuk buat ngopi-ngopi atau lobby-lobby, personal branding, mudah dihargai dan mudah untuk diajak kolaborasi. Nah, keuntungan kalian dalam punya buku dan harus punya karya buku. Di sini kalian mudah dibuat untuk ngopi-ngopi, berbicara tentang dunia literasi atau tentang dunia pencaksilat atau dunia tentang pendidikan, ekonomi. Nah, kalian dibuat buku atau tulisan tidak apa-apa tentang ekonomi, tentang bagaimana caranya untuk untuk mensukseskan dagangan di lingkungan pedesaan. Nah, itu cocok sekali dan itu akan menggerakkan teman-teman yang lainnya untuk membaca buku kalian, begitu. Dan di sini di alasan yang ke-8 ini personal branding. Nah, di sini kita di sini mudah untuk melakukan personal branding dengan teman-teman yang lain, begitu. Dan mudah dihargai oleh teman-teman atau teman-teman yang lain untuk diajak kolaborasi dalam menulis puisi atau novel, cerita-cerita, begitu. Kalian itu enak nanti kalau sudah punya karya buku, pasti kalian sudah mengalami kalian itu sudah mempunyai pengalaman tentang dunia literasi, begitu. Yang ke-9, ada yang penasaran? Kira-kira apa untuk alasan yang ke-9? Yap, mengubah peradaban yang keren. Wow. Siapa di sini yang ingin menjadi keren? Ayo. Nah, di sini mengubah peradaban yang keren. Nah, di sini dalam lingkungan sekitar, misalnya tidak ada atau belum ada teman-teman kalian di lingkungan kalian itu yang belum
menulis atau mempunyai buku atau mempunyai karya buku, nah kalian di situ bisa mengubah lingkungan kalian itu menjadi lingkungan yang keren. Dengan apa? Dengan membuat sejuta mahakarya dengan cara kalian menulis. Nah, di situ kalian akan mengubah peradaban yang keren di dunia lingkungan kalian maupun di dunia daerah kalian atau di dunia semuanya. Gitu. Dan yang ke-10, sudah paham ya yang tadi? Yang ke-10, komunisi mendobrak dunia. Bukan mendobrak itu didobrak ya, bukan. Komunisi mendobrak dunia. Maksudnya mendobrak dunia yaitu dengan cara kita memberikan dunia dengan sejuta atau dengan 1000 atau miliaran mahakarya kita dari tulisan kita, dan kembali lagi dari tangan kita untuk bentuk bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tangan kita dan pikiran kita untuk menulis dan menyebarkan dakwah atau ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, dari buku kalian atau buku teman-teman yang sudah diterbitkan, dan disitulah kalian akan mendobrak dunia dengan sejuta manfaat dari buku kalian yang kalian tulis itu. Nah, dan itulah alasan-alasan terkeren yang wajib harus punya karya buku. Begitu. Apa tadi? Yang pertama kita ulang ya. Kita ulang tentang 10 alasan kalian teman-teman harus dan wajib mempunyai karya buku. Apa saja? Yang pertama, sebagai media dakwah terkeren pada kondisi saat ini atau pada kondisi zaman digital ini, melalui medsos atau IG, FB, Twitter, Telegram, WA, dan lain-lain ya, dengan cara menulis atau mengetik. Yang kedua, kita punya jejak digital atau jejak karya jika suatu saat nanti kita sudah berganti dunia, sudah tidak ada di dunia. Meskipun kita tidak ada di dunia, kita tetap ada atau tetap dikenang nama kita di dunia dengan buku-buku atau karya-karya teman-teman yang sudah diterbitkan. Dan yang ketiga, jalur kilat terkeren kalian untuk menjadi populer. Wow. Yang keempat, buat terapi kesehatan. Seperti kan tangan kita seperti olahraga, begitu, bergerak, olahraga, berpikir, dan menjaga kesehatan. Yang kelima, mencari kepuasan, menjadikan kepuasan dalam menulis. Dan makin percaya diri, semakin kita sering-sering menulis, maka semakin dorongan untuk percaya diri akan semakin besar dan menciptakan sebuah mahakarya yang banyak, begitu. Yang keenam, sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia dan seisinya, yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna, yang telah menciptakan tangan untuk menulis, dan itu wajib kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya dalam hal kebaikan, yaitu dengan cara menulis sebagai media dakwah kita. Dan yang ketujuh, itu menghasilkan uang. Nah, selain sebagai media dakwah, kita juga menghasilkan uang dari cara kita menulis, begitu. Dari cara kita menulis, kita akan mendapatkan uang, mendapatkan manfaat, karena kita sudah mengekspor tulisan kita dan ilmu-ilmu kita ke buku yang kita buat tersebut. Untuk selanjutnya, yang ke-8,
mudah untuk buat ngopi-ngopi, lobby-lobby, personal branding, mudah dihargai dan mudah untuk diajak kolaborasi. Bahkan kalian akan diundang untuk mengisi seminar-seminar ini atau mengisi materi ini dengan cara kalian menulis, dan kalian harus punya karya buku. Dan untuk yang ke-9, mengubah peradaban yang keren dari peradaban yang kurang yang belum timbul, dan kalian terapkan 10 alasan ini, maka di lingkungan kalian itu insya Allah akan menjadi keren dengan gebrakan-gebrakan yang kalian timbulkan atau yang kalian lakukan. Begitu. Dan yang ke-10, komunisi mendobrak dunia. Nah, di sini kalian menulis sebagai bentuk dari mendobrak dunia. Seperti yang saya tadi jelaskan, seperti yang Kak Sarifah jelaskan tadi, bahwasannya mendobrak dunia ini bukan mendobrak pintu ya, bukan. Mendobrak dunia dengan cara memberikan dunia kepada dunia dengan sejuta atau beribu-ribu atau semua yang kita miliki, dengan cara menulis, dengan cara sejuta karya kita kepada dunia. Nah, dari ke-10 itu, dari ke-10 alasan teman-teman harus mempunyai karya buku, apabila ada salah kata dalam Kak Sarifah menyampaikan, Kak Sarifah minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini Kak Sarifah hanya membagikan ilmu atau memotivasi kalian untuk selalu semangat dalam menulis, atau yang sedang bercita-cita menjadi penulis. Kalian semua teman-teman harus semangat, karena Kak Sarifah sendiri bukan sok menggurui, bukan sok pintar atau apa. Kak Sarifah juga penulis pemula dan ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, dengan cara di sini Kak Sarifah sharing-sharing tentang ilmu yang Kak Sarifah dapatkan dari pelatihan motivator bersama Kak Ilham Sanjuara. Nah, semoga ilmu yang Kak Sarifah berikan kepada teman-teman melalui video yang Kak Sarifah sampaikan di channel Kak Sarifah tentunya. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Kak Sarifah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap optimis.